Baik, Bapak mulai saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya semua hari ini? Sehat semua ya? Ya, Oke. Sudah mandi semua? Belum. Ada yang belum mandi? Pantesan kameranya nggak dinyalakan ya? Oke. Tapi sudah sarapan semua? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi keempat, mengenai proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, pertemuan 4 ini adalah bahan keras buatan. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai sama ya, proses produksi kerajinan bahan keras, tapi bahan alam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yang buatan. Next, ini adalah peta konsep pertemuan kemarin ya. Kita sudah membahas yang nomor 1, yaitu kerajinan bahan keras alam. Ada 3 poin di sana. Kemarin sudah Bapak jelaskan sedetail mungkin. Yang sudah nonton videonya pasti sudah paham. Nah, yang belum nonton videonya silahkan nanti boleh ditonton lagi. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu kerajinan bahan keras buatan. Ada 2 macam anak-anak. Yang pertama kerajinan kaca dan yang kedua kerajinan logam. Kita pretest dulu ya. Kita main game dulu sebentar. Nanti caranya sama seperti pertemuan-pertemuan kemarin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, langsung mulai dikerjakan soalnya. Yang penting kerjakan sesuai kemampuan kalian saja, setahu kalian. Kalau memang kehilangan sinyal nggak apa-apa, kita akhiri saja anak-anak ya. Iya, Pak. Perhatikan di tayangan HP kalian masing-masing pada Google Meet. Silahkan kembali ke Google Meet ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah kembali nih, Pak. Ya, ini adalah hasil dari pretest. Oke, poin 2, kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama, kerajinan kaca. Kerajinan kaca yang sederhana itu dapat dilakukan dengan dilukis anak-anak ya. Lukisan kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal lukisan kaca yang banyak ditemui di bangunan masjid, gereja, dan rumah. Selain lukis kaca, ada juga patri kaca anak-anak. Terkadang memiliki efek yang sama. Namun teknik pembuatannya itu beda. Kalau patri kaca ini dibuat mematri atau menyambung pada sambungan kaca. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, next, bahan pembuatan lukis kaca. Nah, ini anak-anak adalah bahan yang dibutuhkan ketika kita akan membuat lukisan dari kaca. Yang pertama tentu saja kaca. Nggak mungkin kita mau bikin lukisan kaca bahannya itu kayu ya, kan aneh. Nanti namanya lukisan kayu bukan lukisan kaca. Oke, yang pertama bahannya adalah kaca ya. Next, yang kedua ada pewarna atau cat. Cat ini opsional. Karena jenis cat itu banyak, ada cat kayu, cat kaca, cat poster, dan lain sebagainya. Gunakan cat yang permanen anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada thinner atau pengencer cat. Supaya cat yang kita oleskan ke kaca nanti tidak terlalu tebal. Atau bahasa Jermannya ini ngedabel anak-anak ya. Ngedabel, tahu ngedabel? Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi harus diencerkan dulu menggunakan pengencer cat. Selain itu kalau kita gunakan pengencer cat nantinya lukisan akan cepat kering dan tidak meleleh atau bahasanya kalian itu mbleber-mbleber ya. Gitu anak-anak. Itu adalah bahan pembuatan lukis kaca. Next, alat pembuatan lukis kaca. Ada beberapa alat yang digunakan untuk membuat lukis kaca ini. Yang pertama adalah tentu saja pena. Yang kedua kertas rancangan. Yang ketiga
cutter atau pisau kertas, kemudian kuas, meja. Meja sih opsional, bisa juga kita melakukannya di lantai, boleh. Kemudian yang terakhir, lap. Next, produk kerajinan lukis kaca. Nah, ini contoh lukisannya anak-anak ya. Banyak sekali pengrajin lukis kaca anak-anak ya. Yang terkenal itu ada di Cirebon. Di Cirebon sana lukisan kacanya bagus-bagus, sangat artistik. Nah, ini juga sama lukisan dari kaca dengan kesan timbul ya. Kalau yang pertama ada karakter gajah, kemudian yang kedua itu ada matahari dan ombak ya, itu ibaratnya di pesisir. Kemudian yang selanjutnya ada botol dan jendela. Kalau kalian pernah melihat atau main ke rumah temennya atau bahkan di rumah sendiri ada contoh lukisan kaca itu biasanya ada yang pakai pewarna, ada yang kaca warna-warni disambung, ada juga kaca yang dibentuk misalnya kaca bening, ada gambar yang agak besem membentuk suatu ragam hias, itu juga termasuk dalam kesenian kaca. Cuma yang kita bahas di sini, yang kita bahas sekarang adalah lukis kaca ya. Next, proses pembuatan lukis kaca. Yang pertama, membuat gambar sebagai pola. Nah, gambar ini dibuat di kertas yang lebar. Lebarnya sesuai dengan bahan kaca yang akan kita lukis. Jadi ini kita sketsa dulu. Mau gambar apa sih kita? Ya, di selembar kertas, misalnya selembar kertas karton ukuran 30 cm kali 40 cm misalnya. Bisa seperti itu kita gambar. Kemudian yang kedua, menebalkan gambar dengan spidol. Nah, ini berarti masih dilakukan di kertas manila tersebut, ya. Di kertas putih yang lebar tadi, kita tebalkan pakai spidol. Kemudian yang ketiga, gambar pola tadi kita taruh di atas meja, ya, misalnya, atau di lantai, ditaruh di bawah. Nah, di atasnya baru dikasih kaca. Jadi gambarnya itu ada di bawah kaca, kalau dari atas kaca itu kelihatan polanya. Setelah itu, kita buat pola di kaca sesuai dengan desain atau sketsa yang kita lakukan pada kertas tadi. Tapi sekarang membuatnya di kaca. Jadi kalau bahasanya kalian itu diteblat mungkin ya. Bahasanya apa coba? Kalau menurut kalian ini apa namanya? Diteblat ya? Benar nggak? Iya. Diteblat ya. Iya, Pak. Pokoknya kertasnya itu ada di bawah kaca, kemudian atasnya kita taruh kaca. Nah, di kaca itu baru kita tebalkan menggunakan pena. Step berikutnya adalah memberi warna pada gambar dengan cat. Nah, ini yang diberi warna bukan di kertasnya anak-anak, tapi di apanya? Kacanya. Di kacanya, betul sekali, betul. Jadi paham ya? Sampai poin keempat ini paham ya? Paham. Oke. Next step yang kelima, menutup permukaan kaca dengan cat. Nah, ini opsional. Menutup permukaannya itu bisa dari atas, bisa juga dari bawah anak-anak. Itu. Artinya dari sisi bawah kaca itu bisa. Next, langkah terakhir lukisan kaca selesai, kemudian diberi bingkai. Selanjutnya masuk ke kerajinan logam. Logam atau bisa disebut juga metal adalah mineral yang tidak tembus pandang, dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Ini Bapak kutip dari KBBI Kemdikbud, ya, pengertian tadi. Misalnya ada emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Bahan logam awalnya banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Nah, seiring berkembangnya zaman, bahan logam ini juga bisa digunakan untuk peralatan tertentu. Misalnya gelas, kemudian teko, bros. Bros tahu ya, anak-anak cewek nih biasanya tahu, bisa dipakai di kerudung atau jilbab yang ada penitinya belakangnya itu namanya bros. Kemudian nampan juga bisa, sampai dengan piala atau trofi anak-anak. Kalau yang cowok-cowok nih pernah lihat Liga Champion misalnya, final Liga Champion, kemudian yang menang itu pasti mendapatkan trofi Liga Champion, itu terbuat dari logam.
Kemudian Piala Dunia juga sama ya. Itu contoh kerajinan yang dibuat dari logam. Nah, bahan logam ini diolah dengan teknik bakar anak-anak atau pemanasan ya. Jadi logam tersebut dibakar, dipanasi, bisa juga dengan teknik tempa. Logam yang digunakan sebagai kerajinan ada juga yang dalam bentuk kaleng, kemudian dibentuk sedemikian rupa. Nah, kira-kira apa coba kerajinan logam yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah ada nggak? Ada, Wah. Pak. Apa? Banyak. Contohnya apa? Hah? Ada, Pak. Sendok. Sendok. Gunting. Gunting itu termasuknya alat ya? Ayo lo. Nah, nggak apa-apa, bagus udah menjawab. Ada lagi? Kaleng. Kaleng apa nih contohnya nih? Sarden. Kaleng sarden itu bukan kerajinan, tapi kerajinan bisa dibuat dari kaleng-kaleng bekas tersebut. Ya, pernah nggak sih kalian main ke rumah simbahnya, kemudian di sana mungkin masih ada teko yang terbuat dari logam, teko zaman dulu, atau gelas zaman dulu yang dari logam. Pernah? Banyak. Nah, itu salah satu contoh kerajinan dari logam. Terus yang cewek-cewek, masa iya nggak punya pin atau bros untuk jilbab kalian yang dari logam? Punya. Nah, itu iya. Itu juga salah satu kerajinan dari logam, anak-anak ya, bros, pin dan sebagainya. Oke, next. Ini adalah bahan pembuatan kerajinan logam. Yang pertama, kaleng lembaran atau biasa kita sebut dengan seng ya. Yang kedua ada pewarna atau cat. Yang ketiga, lem super. Ya, ada 3 bahan untuk pembuatan kerajinan logam yang kita lakukan. Next, alat pembuatan kerajinan logam. Yang pertama ada gunting kaleng. Kemudian yang kedua ada cetakan. Nah, cetakan ini ada yang dipres, misalnya yang ini. Yang ini itu cetakan press ya. Jadi nanti sengnya ditaruh di sini, kemudian ini ditumpuk di sini, kemudian dipres, ditekan. Sehingga seng yang tadinya lempeng atau rata, itu akan membentuk bunga seperti ini. Kemudian ini ada cetakan juga, cuma ini cetakan untuk teknik cor anak-anak. Jadi logamnya ini logam cair yang digunakan, bukan logam lembaran. Next, yang terakhir adalah kuas untuk menyapukan pewarna pada kerajinan logam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Produk kerajinan logam. Produk kerajinan logam ini dihasilkan para pengrajin bisa dengan cara-cara tradisional anak-anak. Produk yang dibuat biasanya sebagai aksesoris. Misalnya tadi bros atau pin yang bisa ditempel pada jilbab anak-anak cewek ya. Kemudian ada juga hiasan interior rumah, hiasan di dalam rumah. Itu sering banyak hiasan dinding misalnya terbuat dari logam atau hiasan pajangan yang ada di meja biasanya juga terbuat dari logam. Kemudian perabotan rumah tangga ini juga bisa. Tadi sudah ada yang menyebutkan gelas dari seng atau teko dari logam itu juga contoh kerajinan logam yang digunakan di rumah. Produk dari logam awalnya hanya menonjolkan warna aslinya. Artinya kalau kita menggunakan bahan kuningan, ya nanti warnanya itu kuning. Kalau kita menggunakan bahan tembaga, maka produk kerajinannya itu warnanya akan kecoklatan. Kalau kita menggunakan bahan perak, itu nanti kerajinan yang dihasilkan warnanya silver dan seterusnya. Tapi ada juga yang diberi cat agar terlihat lebih berbeda. Next, contoh produk kerajinan logam. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama, perabot rumah tangga. Itu ada piring dari logam ya, teko. Kemudian ada juga gelas dari logam. Next, hiasan dinding. Ini juga terbuat dari logam anak-anak. Kemudian ini ada pajangan meja. Kemudian ini ada bros atau pin. Nah, kalian perhatikan pajangan ini terbuat dari kuningan ya, maka warnanya juga kuning ya.
kuning keemasan. Kemudian ada juga bros atau pin ini terbuat dari tembaga, maka warnanya kecoklatan. Pak, ibu saya punya anting-anting, Pak. Itu terbuat dari emas. Apakah itu termasuk produk kerajinan logam? Jawabannya iya. Kerajinan logam yang terbuat dari bahan emas, anak-anak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Pak. Oke, Bisa, Pak. baik. Kita lanjutkan. Proses pembuatan kerajinan logam. Nah, Bapak yakin nih, kalian sudah sering melihat benda yang sekarang muncul di HP kalian masing-masing. Kira-kira benda apa itu anak-anak? Kaleng Wadah kerupuk. kerupuk. Pernah lihat ya? Pernah, Pak. Pernah, Heeh. Nah, Pak. Ya, kalau kalian ke warung mau beli kerupuk, itu pasti wadahnya seringnya pakai logam, ya enggak? Yang ada kacanya. Iya. Itu adalah contoh kerajinan logam yang sekarang udah mulai jarang anak-anak. Kita bisa melakukan praktek membuat wadah kerupuk seperti ini. Nanti Bapak ajari caranya ya. Pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Nah, berikut ini akan Bapak sajikan pembuatan kaleng wadah kerupuk yang dibuat dengan desain sederhana dan konsisten. Tapi justru disitulah letak keunikannya dan masih dicari karena nilainya yang klasik, unik. Ya, mungkin 10-20 tahun ke depan udah nggak ada lagi wadah kerupuk seperti ini. Nah, ini bisa menjadi ladang usaha buat kalian membuat wadah kerupuk yang estetis. Misalnya, wadah kerupuknya bentuknya tetap seperti itu, tapi bisa ditaruh foto dari orang yang pesen misalnya. Nah, itu kan menarik. Bisa juga wadah kerupuknya itu dilukis dengan lukisan yang bagus. Nah, itu juga menarik gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, sebelum kita membuat kerajinan logam untuk wadah kerupuk, yang pertama kita beli dulu alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, kalau sudah ada seng atau lembaran kaleng, kita gunting sesuai pola ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus nanti untuk kacanya itu kira-kira berapa, kita ukur-ukur dulu. Baru setelah itu kita gunting sesuai pola yang kita buat. Yang kedua, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu. Kemudian dipukul-pukul anak-anak ya. Jadi di sininya ini supaya membentuk siku, ini dilipat ke sini. Nek bahasanya kalian mungkin diplengkuangna ya, diplengkuangna. Kemudian ujung-ujungnya ini dipukul-pukul. Yang ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Nah, setelah sisinya seperti ini, kemudian sisi yang sebelah sini juga dibentuk seperti ini, maka akan menjadi kotak seperti ini ya. Nah, nanti ujungnya, salah satu ujungnya itu kan nggak nyambung nih. Nah, supaya nyambung, baru dipatri. Ya, kalau besi itu sama dengan dilas lah, gitu ya. Dipatri ujungnya supaya nyambung dan membentuk suatu balok ya. Membentuk ruang lah intinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Jadi dari bentuk balok seperti tadi, kemudian ada sisi yang dibolongi untuk tempat kaca supaya kerupuk yang ada di dalam atau benda yang ada di dalam kaleng ini terlihat dari luar. Langkah yang kelima, kita buat tutupnya tentu saja diukur supaya nanti pas gitu ditutup. Kemudian yang selanjutnya kita lukis wadah dengan cat atau pewarna yang tadi sudah kita sediakan. Kalian lukis sesuai dengan selera kalian atau kalau nanti ada pesanan dari orang pengennya gambarnya apa, silahkan dilukis saja. Bisa seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak Kalau ada, tidak Pak. ada, Pak. materinya sudah selesai. Sudah paham semua ya? Paham, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau sudah paham, coba kita tes sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang sudah Bapak berikan tadi. Ya. Kita main game lagi ya. Iya, Semangat, Pak. semangat. Oke. Soal nomor 10 itu, walaupun di kalian tadi acak ya, tapi bunyinya seperti ini anak-anak. Bahan kerajinan logam seperti di bawah ini, kecuali berarti yang bukan bahan. Ya, jawabannya ya gunting dong, karena gunting itu alat. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan kenapa itu raise hand? Gimana
Raisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Syah Noval kok lemes nemen kamu Noval. Kenapa Val? Belum makan kali. Val. Jangan deh. Belum makan ya? Oke, setelah ini makan yang banyak ya Val. Semoga selalu strong dan sehat semuanya. Amin. Selalu patuhi protokol dari pemerintah. Pakai masker kalau kemana-mana ya. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di web meeting selanjutnya.